Kita ketemu lagi di podcast Niat Baik. Aku senang banget hari ini kita kedatangan tamu spesial sama Kak Dedi Nur. Halo, Gimana Kak kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Tidur gimana? Alhamdulillah sehat Kak. Nih banyak yang belum tahu nih tentang Kak Dedi Nur. Kalau sepengetahuan saya, Kak Dedi Nur ini memang salah satu pemuda yang aktif di organisasi. Tapi beliau juga sekarang jadi mentor. Nah, boleh ceritain nih Kak, sekarang lagi nge-build apa nih? Oke, baik. Jadi salam kenal buat teman-teman sekalian di Niat Baik ya, Yes. podcast. Jadi terima kasih sebelumnya sudah diundang sebagai pembicara di sini. Ya, jadi sharing buat teman-teman sekalian juga. Sebelumnya perkenalkan saya Dedi Nur. Saya salah satu pemuda ya yang mungkin usianya masih muda. Masih muda, masih muda teman-teman. Karena usia muda itu kan dari usia 0 sampai 30 tahun ya. Oke. Jadi usia saya itu 30 tahun. Usia saya 28 tahun. 28 tahun. Masih muda. Masih muda kan? Iya. Hampir. Masih kepala dua. Oh, iya. Oke. Hampir expired. Oke. Oke. Jadi tadi berbicara aktivitas sekarang ya. Memang aktivitas sekarang lebih banyak kerja dan kebetulan memang sekarang di dunia bisnis digital gitu ya, industri kreatif. Saat ini lagi coba menseriusi salah satu media ya, kreator gitu di bidang multimedia, khususnya untuk pelatihan gitu ya, bagaimana kita untuk meng-create gitu ya, melatih seseorang untuk upgrade skill. Iya. Ya, contohnya misalkan untuk skill desain grafis gitu ya, ataupun video editor dan lain-lain. Nah, kenapa berangkat dari mana saya buat ini ya, karena awalnya saya di waktu mahasiswa dulu ya. Oke. Waktu abang dulu deh. Iya. Waktu abang dulu masih mahasiswa deh, sekarang nggak mahasiswa lagi. Oke. Jadi waktu dulu ya, saya kuliah 2015. Ya, 2015 dan emang saya masuk di Universitas Muhammad gitu ya, atau UI dikenalnya, Unmul Idama. Unmul Idamat. Ya, jadi saya 2015 masuk Unmul, saya masuk di program studi yang memang nggak berhubungan sebenarnya dengan multimedia atau industri kreatif. Ya, itu adalah sebagai guru, yaitu program studi pendidikan Pancasila Kewarganegaraan atau yang sering dikenal dengan PPKN. Oke. Di 2015 sebagai mahasiswa, dan memang dari maba sudah aktif di organisasi dan beberapa contohnya misalkan himpunan gitu ya, sampai ada lembaga dakwah kemahasiswaan gitu ya, baik itu tingkat fakultas maupun universitas ya. Jadi pengalaman di organisasi itu memang banyak berkesempatan atau ditempatkan di bagian-bagian yang membuat berhubungan dengan media gitu ya, membuat poster kegiatan gitu ya, atau yang sering kita kenal dengan kepanitiaan itu PDD kalau sekarang ya. PDD kalau dulu Pukdok gitu ya. Bahkan ada yang di rapel gitu, dekdok gitu. Oke. Jadi ini teman-teman belakang layar yang bekerja keras banget kayak. Betul. Belakang layar ya. Kalau dekdok tuh ngerjain 4 berarti. Apa itu? Publikasi, dek itu dekorasi. Dekdok dokumentasi. Jadi 3 ya, sorry 3. Jadi memang berhubungan kebanyakan di situ. Jadi lebih belajar desain gitu ya, buat flyer, belajar juga editing video gitu. Jadi memang dulu kerjanya ya seperti itu. Jadi hari-hari itu dan bahkan sering ditempatkan memang di divisi itu ataupun di kepala departemen bidang. Oke. Gitu. Nah, jadi pas saya dari kampus pun ya coba menseriusin gitu, karena melihat ternyata peluangnya ada. Jadi bukan cuma sekedar skill biasa gitu ya, yang cuma untuk menghabiskan waktu gitu ya, tapi ternyata dari situ
bisa menghasilkan jadi sebuah bisnis atau industri gitu ya. Contohnya kemarin waktu awal-awal memulai itu ya memang apa ya nggak langsung besar ya, nggak langsung besar gitu. Misalkan menerima klien atau sebutan sekarang tuh freelance ya, freelance itu. Jadi menerima orderan buat desain apa namanya spanduk gitu ya, undangan gitu ya. Ya lumayan lah untuk kebutuhan pada waktu itu ya. Jadi usaha mahasiswa ataupun pasca kampus. Nah, makin ke sini, oh ternyata di industri kreatif ini makin besar itu Benar. kebutuhannya ya, dan kebetulan mulai melihat situasi itu pas waktu COVID ya, Ya, COVID itu karena memang orang menghabiskan waktu kebanyakan di media sosial. media sosial. Gitu. Nah, jadi kita coba kembangkan gitu ya, dan hari ini alhamdulillah kita coba bangun sebuah apa namanya industri kreatif yang namanya Indiva Creator Academy. Ini pakai apa? Jadi ya sekarang bergelutnya di sana. Itu. Oke. Terus kemudian, nah ini tadi udah berangkat dari sebenarnya ada hobi juga di sana, basic awal memang orang media, memang berkecimpung di belakang layar teman-teman. Kak Dedi ini, terus tadi juga sekilas perjalanan kayak berarti dari kepanitiaan, terus kemudian melihat tantangan zaman sekarang juga, akhirnya itu jadi sebuah peluang besar juga untuk ini dijadikan sebuah karir juga. Yang tentunya ini menghasilkan pastinya. Terus gimana kakak ngelihat tantangan sekarang kak? Karena kan sebenarnya ya kalau kita ngelihat memang peluangnya besar sekali, tapi juga banyak distraksinya juga gitu yang menjadikan ini juga tantangan bagi anak-anak muda kayak saya juga. Sebenarnya ada keinginan untuk menjadi kreator, tapi pada kenyataannya di awal aja gitu apa hangat-hangat aja gitu, hangat-hangat semangat di awal-awal, terus kemudian nanti di tengah-tengah udah melewat lagi semangatnya. Kalau kak ngelihat fenomena kayak gini gimana kak? Jadi memang itu salah satu tantangan ya, tantangan yang dihadapi oleh dunia industri kreatif gitu ya. Baik itu sebagai content creator ataupun sebagai freelance gitu ya, atau influencer dan lain-lain. Ya memang tantangan itu yang hari ini sedang dihadapi gitu. Ya, khususnya untuk para yang pemula ya, pemula karena kita kenali sendiri beberapa content creator pemula itu lebih condongnya pengen cepat ya atau instan ya. Misalkan ingin buat konten langsung viral gitu ya, atau tiba-tiba langsung melejit followersnya naik gitu ya. Padahal kalau kita belajar dari beberapa content creator yang udah berhasil ya, entah itu YouTuber atau influencer, itu memang bertahap gitu ya, berproses gitu. Jadi nggak instan langsung serta-merta langsung jadi gitu ya atau viral gitu ya. Memang ada beberapa ya contoh kasus yang langsung tiba-tiba viral, tapi itu nggak lama, itu nggak bertahan ya maksudnya ya, nggak bertahan. Jadi kita juga di dalam industri kreatif, contohnya adalah kreator, ya memang ada tahapan-tahapannya gitu ya, yang perlu kita coba pelajari. Nah, salah satu keutamaan kita di Creator Academy ini, kita juga pengen gitu ya membuat bagaimana pembelajaran ya, karena kita kan di Indiva Creator Academy ini juga memberikan sebuah pelayanan gitu, pelatihan ya, berupa pelatihan di berbagai bidang media gitu ya. Salah satunya ada desain grafis, terus juga ada fotografi gitu ya, ada editor video gitu ya, terus juga ada sosial media spesialis, dan juga ada jurnalis ya untuk beberapa konten di apa namanya media gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita eksplor sebenarnya itu. Jadi nggak cuma satu hal yang kita coba fokuskan bersama terkait apa ke dunia industri kreatif ini itu. Dan hingga saat ini ya, apalagi dengan perkembangan zaman ya, adanya AI. Dan sebenarnya ini jadi salah satu apa ya? Kalau di industri kreatif kan AI akan menggantikan gitu ya. Benar. Padahal ini salah satu kalau kita berpikir positif gitu ya. Ini AI ini adalah alat sebenarnya
ya alat yang bisa kita gunakan juga untuk entah itu membantu kita sebagai kreator gitu ya, untuk mengembangkan konten kita gitu ya, atau meng-create konten kita gitu ya. Contohnya misalkan kita ingin buat sesuatu hal gitu ya, atau konten, ya pasti kita memikirkan dulu nih apa briefnya gitu ya, kerangkanya gitu ya. Nah itu kita bisa dengan menggunakan AI sebagai alat sebenarnya gitu, untuk memikirkan hal-hal yang ingin kita akan buat. Nah lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan juga terkait tantangan yang hari ini mungkin dibutuhkan ya, atau yang dihadapi oleh teman-teman kreator pemula itu adalah konsistensi. Iya. Konsistensi. Jadi kalau di dunia agama kita kan istiqomah gitu ya. Istiqomah. Wow. Jadi ya, jadi memang konsisten di dunia industri digital itu juga sangat perlu sekali gitu ya. Karena kadang-kadang ketika kita memang nggak punya sistem gitu ya, nggak punya sistem yang terbangun ataupun sistem yang bagus gitu ya, maka ya salah satunya tadi contoh kasusnya ketika kita ingin memulai jadi kreator, tiba-tiba semangat tapi tiba-tiba turun semangatnya untuk bangun branding misalkan gitu ya di sosial media, atau kita mau bikin bisnis digital marketing gitu ya. Nah makanya perlu konsisten. Ya, jadi kalau untuk konsisten itu sendiri ya salah satunya memang dimulai dari sistemnya dulu yang perlu dibenahi. Kalau dari Kak Dedi nih, ini kan kita bicara sistem juga Kak. Kalau Kak Dedi, mungkin di awal-awal pasti juga ngerasain kan Kak, ini hal yang lumrah juga untuk semuanya. Ketika kita ingin memulai sesuatu, kita memang semangatnya di awal, kemudian kita di pertengahan kita ngerasa nggak semangat. Nah, kalau Kak Dedi punya nggak sih kayak kebiasaan tertentu gitu, ketika Kak Dedi lagi ngerasain, kayaknya aku males deh hari ini untuk bikin atau ngerjain sesuatu gitu kan. Ini kita nih pengen bikin konten nih misalnya gitu kan. Terus kita kayak males gitu bikin kerangkanya gitu, topik apa tertentu gitu kayak males gitu. Itu gimana tuh Kak Dedi? Apakah memang ada kebiasaan tertentu untuk nge-handle yang kayak gitu? Terus seperti apa Kak? Oke, baik. Jadi dalam hal ini pun ya kita perlu tim ya sebenarnya. Iya. Perlu tim karena memang agak sulit kita menghandle sendiri ya. Ya walaupun memang ada beberapa content creator yang tidak perlu tim dari awal gitu ya. Langsung sudah memulai dengan alat seadanya misalkan. Nah itu kan sebenarnya juga jadi pelajaran juga ya buat kita ingin memulai sesuatu gitu ya, atau menjadi seorang influencer ataupun creator, nggak mesti harus punya misalkan kamera Sony gitu ya, bagus dulu gitu kan, terus atau kita harus punya iPhone misalkan, punya iPhone dulu, gitu kan, atau punya setup yang bagus gitu untuk bikin konten, enggak gitu ya. Jadi hal-hal yang sederhana ya, atau dengan alat yang kita punya dulu gitu. Jadi kita perlu memang memulai dari awal ya. Kalau dalam rumus jadi content creator itu kan jalan dulu baru sempurnakan kemudian. Nah, ini teman-teman. Aku tadi Kak, jalan dulu sempurnakan kemudian. Oke, boleh lihat ke kamera Kak? Saya ingat ya, bagi konten kreator pemula, jalan dulu sempurnakan kemudian. Asik. Di podcast of the day hari ini, di podcast kali ini keren teman-teman. Oke, boleh lanjut Kak? Ya, jadi itu yang pertama ya. Jadi kita perlu memang harus memulai gitu ya. Karena kebanyakan konten kreator itu banyak yang mau memulai ya dengan cara ikut kelas A, kelas B, kelas C, ya, pelatihan A, pelatihan B, entah itu seminar dan lain-lain. Tetapi ilmu yang didapatkan dari situ tidak dipraktekkan langsung. Jadi hanya berupa teori yang didapat. Nah, sedangkan yang kasus-kasus yang tadi yang ditemui disampaikan oleh Rico itu memang sudah memulai, gitu ya, sudah memulai. Nah, tetapi belum tahu cara ataupun tahapannya. Nah, makanya kita coba ikutkan mereka di kelas-kelas yang memang sudah mempunyai tahapan-tahapan yang jelas gitu ya, atau yang terukur gitu. Jadi misalkan di Pak Creator Academy kita coba ada namanya mentoring atau coach khusus ya nantinya. Kita coba agendakan, memang ada kelas yang besar gitu ya, yang kelas yang besar, tapi ada kelas juga yang khusus untuk pendampingan secara personal. Karena hari ini ya kalau kita melihat fenomenanya kalau di industri kreatif, entah itu industri kreatif entah jadi kreator ya, yang berhubungan dengan bisnis pun gitu ya, itu kebanyakan orang butuh yang namanya coach atau mentor. Gitu. Saya agree Kak. Ya betul.
Nah, jadi kita di Niva Creator Academy itu sudah mempunyai beberapa mentor gitu ya, yang memang sudah berpengalaman di bidangnya gitu ya. Khususnya misalkan di desain grafis, dia sudah ikut sertifikasi, misalkan BNSP gitu ya, terus sertifikasi, terus juga ada fotografi, videografi gitu ya. Jadi selain juga mereka mengajarkan ilmu, mereka juga mengajarkan yang namanya pengalaman. Jadi mereka juga mengajarkan pengalaman, dan pastinya dari pengalaman itu banyak hal yang bisa digali ya. Nah, Baik itu apa namanya kegagalannya gitu ya, ataupun nilai-nilai hal yang bisa diambil dari kesuksesan yang diraih gitu. Mungkin itu. Ya. Itu. Ya. Oke, mungkin saya sedikit nge-highlight untuk belajar secara terstruktur ya Kak. Maksudnya step by step yang memang kita harus ketahui ya. Karena memang banyak orang cuma tahu teori, tapi mereka juga bingung masalah eksekusi harus startnya dari mana dulu dan step berikutnya itu harus apa. Nah, menurut dari Kak Dedi sendiri nih, mungkin urutan belajar yang ideal Kak, yang terstruktur ketika kita mulai ingin menjadi seorang content creator misalnya, gimana tuh Kak? Baik, jadi dalam hal pembelajaran ya memang kalau kita mengikuti seperti idealnya gitu ya. Kalau di perkuliahan misalkan di industri kreatif kan banyak ya, ada beberapa jurusan gitu. Yes. Misal DKV gitu ya, desain komunikasi visual gitu ya. Memang pembelajarannya terstruktur bagus ya. Karena memang ada apa namanya mapelnya sesuai semester dan panjang gitu pembelajarannya. Tetapi kalau bagi teman-teman yang hari ini mungkin lebih sifatnya ingin belajar secara otodidak gitu ya, ataupun ingin belajar mengikuti beberapa yang namanya webinar gitu ya, atau course gitu ya, yang sifatnya nggak panjang lama kayak kuliah gitu ya. Memang di awal harus memilih dulu, itu menentukan dulu kita ini jadi content creator mau di bidang apa gitu ya, atau jenisnya apa gitu ya. Karena nggak bisa kita menguasai dalam satu waktu semua hal. Benar. Ya, dan pastinya kita juga punya masing-masing kelebihan ya. Ya kelebihan, dan memang kita harus cari tahu dulu gitu apa kelebihan kita itu contohnya kemana. Misal contohnya saya gitu ya, contohnya dari beberapa yang pernah saya ikuti waktu mulai dari zaman kuliah gitu ya, belajar editing gitu ya, desain video gitu ya, menulis juga iya gitu ya. Terus juga bikin apa namanya semacam film-film pendek kayak gitu ya, atau skrip gitu ya. Nah itu juga lebih condongnya ternyata makin ke sini udah fokusnya ke desain aja. Fokusnya ke desain aja. Jadi kita coba perdalami gitu ya. Dan kebetulan kemarin waktu cerita sedikit ya, mau mulai untuk mendalami hal itu, ya saya coba mengikuti kelas-kelas yang memang itu membahas dari hal-hal mendasar. Karena juga sebagai bekal untuk mengikuti namanya sertifikasi ya. Nah, jadi waktu itu juga kebetulan ketika ingin ikut sertifikasi itu memang ada tawaran ya. Waktu itu di tahun 2023 itu masih pasca COVID, itu ada program prakerja ya. Nah, kelas prakerja, dan kebetulan di situ dibuka gitu ya untuk menjadi seorang instruktur gitu. Dan kebetulan juga di kelas yang dibuka itu adalah desain grafis. Nah, saya cobalah, dan memang salah satu syaratnya adalah instruktur itu udah tersertifikasi minimal level 3 ya. Karena kalau sertifikasi itu ada beberapa level. Jadi standarnya waktu itu dia ada level 3. Nah, jadi ikutlah beberapa kelas gitu ya. Dan saya coba memang fokuskan lagi nih for desain. Tapi desain itu kan juga banyak ya, banyak cabang-cabangnya gitu ya. Ada yang desain ilustrasi gitu ya, ada desain film, desain komik gitu ya, animasi gitu ya. Nah, saya coba fokuskan memang satu hal gitu ya, desain untuk yang publishing ya, atau yang misalkan contoh kepada percetakan ini percetakan. Dan pada saat itu memang nggak instan sekarang ya, banyak aplikasi kan kayak Canva gitu ya. Nah, pada saat itu masih menggunakan yang namanya CorelDRAW. Nah, jadi saya ambillah kelas CorelDRAW pada saat itu. Ya memang memahami hal-hal tersebut karena saya selama ini ada yang keliru gitu ya. Kenapa saya nggak bisa konsisten ataupun nggak bisa
mengembangkan ide itu ya dalam hal apa namanya membuat desain gitu ya atau membangun sebuah branding. Nah, ternyata saya mulai langsung instan ya karena belajar otodidak tadi gitu ya. Yes. Tidak memulai dari hal yang dasar. Nah, jadi pada saat itu ketika ikut kelas, oh ternyata kita perlu nih belajar kalau untuk desain itu ada prinsip-prinsip dasar desain loh, gitu. Oh, Prinsip-prinsip dasar desain. Jadi hal-hal yang dasar, gitu. Ada prinsip dasar desain, gitu ya. Terus ada namanya unsur desain, ya atau yang sering kita kenal sekarang kalau di Canva tuh elemen, Iya. ya elemen desain gitu ya, kayak bentuk misalkan ya dan lain-lain. Nah, jadi ternyata kita belum memahami itu. Ya, kadang hal-hal yang dasar itu kita apa ya anggap kecil. Benar. Padahal dari hal yang kecil itulah, dari hal yang dasar itulah kita bisa bertahan lebih panjang. Gitu. Kalau kita melakukan sesuatu secara langsung instan, gitu ya, dan menyepelekan ya atau menyampingkan hal-hal yang kecil, ya mungkin ini tidak akan bertahan lama. Nah, jadi semangat itulah yang kita coba cari dalam pembelajaran itu. Jadi hal-hal yang dasar dulu yang kita pelajari dan selalu di-upgrade. Nah, kadang kita ketika sudah dapat nih satu kelas yang bagus, kita langsung menutup diri. Oh ini udah cukup. Padahal di dunia kreatif tantangannya adalah zaman semakin berubah. Iya. Itu zaman nggak bertahan pada zaman itu saja, tapi terus berubah dan perlu yang namanya upgrade apa yang dibutuhkan pada zaman itu. Ya mungkin pada zaman dulu ya zamannya saya 2023 itu zamannya Corel masih bisa dipakai gitu ya. Masih orang banyak pakai Corel gitu ya, di percetakan masih pakai Corel gitu untuk desain dan kebutuhannya. Tetapi kalau balikin ke sini gitu ya, kebutuhan masa kan berbeda. Iya. Gitu ya. Anak-anak muda gitu ya, Gen Z gitu ya, itu pengennya ya gampang gitu, nggak perlu bawa laptop kemana-mana atau bawa PC kan ya kemana-mana gitu ya, atau ke warnet dulu mau desain ya. Jadi anak-anak Gen Z sekarang ya punya gadget gitu ya, punya HP, punya smartphone, udah cukup bisa digunakan untuk bikin desain, bikin editing video. Kalau dulu 2023 atau ke bawah, itu kalau editing video ya mesti harus pakai aplikasi yang di laptop gitu ya. Buka dulu laptopnya gitu. Oke. Tadi saya nangkap sih Kak. Artinya kalau memang kita mau belajar structure memang harus diperkuat dulu kan, perihal fundamental dulu. Betul. Dasar dari keilmuannya dulu. Dan yang memang pasti kita harus tentukan dulu nih. Kita pengen belajar apa gitu kan. Dan pengen jadi content creator yang seperti apa. Nah hari ini saya sangat sepakat dengan hal itu karena bener banget banyak orang juga nggak bisa bertahan lama karena yang tadi hilang arah di tengah-tengah karena mereka nggak tahu nih fundamentalnya, tidak memperkuat pokok dasarnya dulu sebelum mereka lanjut lagi ke yang lebih advance atau yang lebih lanjut lagi. Nah kayak gitu. Nah terus hari ini Kak Dedi juga sebagai mentor ya, benar ya, sebagai mentor. Kalau Kak Dedi berpandangan di tengah industri sekarang, seberapa penting sih kita sebagai mentor hadir untuk bisa memberikan pemahaman lagi atau memperkuat lagi pendalaman kepada orang-orang yang memang ingin masuk ke dalam industri kreatif ini gitu, atau udah cukup atau cukup butuh mentor aja, kita nggak perlu masuk komunitas lagi, atau sebenarnya antara mentor dan komunitas itu sama-sama penting dua-duanya kayak gitu. Oke, baik. Jadi dua hal yang tadi disampaikan gitu ya oleh Rigo gitu ya, baik mentor ataupun komunitas itu sama-sama support ya. Nah, jadi bagian supporting sistem kita ya. Jadi kita sebagai content creator ya memang butuh dua hal tersebut ya. Jadi misalkan contohnya tadi yang saya sudah jelaskan di awal terkait mentor itu ya memang kita perlukan ketika kita ingin memulai sesuatu ya.
Karena banyak hal saat ini kita sering salah langkah itu ya karena tidak belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain. Yes. Jadi ketika kita ingin supaya lebih lebih jalannya lebih mulus ya, atau kita bisa bertahan lebih lama misalkan, ya memang kita harus kayak belajar dari orang lain. Salah satunya adalah dengan belajar ke mentor, Yes. atau satu mentor. Lalu yang kedua yang terkait komunitas tadi, ya ini juga supporting system gitu. Jadi kadang kita merasa oh kita dengan sendiri bisa gitu ya. Yes. Ya saya juga Ya, pikir kayak gitu sih. kadang dengan kita sendiri bisa, tetapi kita perlu sadar juga gitu ya, di dunia industri kreatif itu kita perlu yang namanya ide. Ide dan ide itu susah didapatkan. Iya. Gitu ya. Kadang saya pun ketika stuck gitu ya, atau memang tidak punya dapat ide gitu ya saya cari orang gitu ya, atau kalau sekarang itu kan bisa lewat internet ya akses beberapa sumber referensi dan lain-lain, tapi itu nggak bisa memberikan respon atau apa ya semacam saran langsung. Kita hanya menjadikan referensi orang itu benar, tetapi kita tidak dapat responnya, feedbacknya seperti apa. Nah bagus ya memang ada hadir di komunitas ya. Saya di 2000-an 2023 itu masih aktif di komunitas Corel Draw. Ya namanya Corel Draw Indonesia. Nah, jadi platformnya waktu itu masih menggunakan Facebook. Masih di ada Facebook ya? grup Facebook gitu ya. Jadi kita beberapa kali bikin desain itu kita share tuh di grup Facebook gitu. Nah, jadi ada yang banyak yang komentar gitu ya, komentar. Masukan betul. Ya mungkin yang agak viral kemarin itu di tahun 2022 atau 2023. Ya, 2021 atau 2022 ada poster nanti bisa ditampilkan poster dari salah satu universitas gitu ya sebut aja Universitas Indonesia. Itu dia bikin poster penyambutan mahasiswa baru. Ada saya lihat. Nah itu sebelum viral di dunia maya ya, maksudnya di platform-platform yang lain itu viral dulu tuh di grup kami tuh, di grup Corel Draw Indonesia itu ya, mungkin di grup-grup lain ramai dibahas ya. Iya ramai dibahas gitu. Jadi ada yang nge-share, langsung ramai tuh ribuan yang komentar gitu ya di postingan tersebut gitu ya. Jadi ternyata memang perlu kita apa namanya mendapatkan saran gitu ya, ataupun masukan dari orang lainnya, termasuk ya tadi misalkan kita di dunia desain grafis ya kita perlu juga masukan orang lain terhadap desain kita harus seperti apa. Jadi ada salah satu desainer grafis ya yang luar biasa juga di Indonesia namanya Rio Purba. Ya, jadi dia sekaligus YouTuber gitu ya. Dia mengatakan sejelek-jeleknya desain itu tetap tidak ada yang suka. Sebagus-bagusnya desain tetap tidak ada tetap tidak ada yang suka. Terus sejelek-jeleknya desain tetap ada yang suka juga. Jadi kita jangan berhenti untuk berkarya. Intinya seperti itu. Jadi sebagus-bagus desain kita ya, ataupun sejelek-jeleknya desain kita ya, intinya jangan stop gitu ya. Atau ya terus berkarya gitu. Oke Kak. Ini juga saya penasaran nih Kak. Kayaknya saya juga butuh tips juga gimana bisa bertahan di industri kreatif. Nah kalau dari Kak Dedi sendiri mungkin boleh sebutin mungkin 3 skill wajib mungkin seorang kreator di tahun 2026 ini. Kalau menurut saya ya nggak apa menurut Kak Dedi. Sekarang itu yang lebih banyak dibutuhkan oleh para di industri kreatif ya itu adalah bagaimana skill untuk menjual produk. Ya, salah satunya misalkan adalah digital marketing ya. Kita belajar mengiklan, ads gitu ya. Bagaimana supaya produk-produk itu bisa laku terjual gitu ya, bisa habis terjual. Itu yang pertama itu ya. Lalu yang kedua gitu ya, memang di industri kreatif ini cukup banyak yang salah satunya memang referensi dari ini ya, sekarang diwajibkan sama Wapres kita. Di sekolah-sekolah itu ada pembelajaran yang namanya AI dan coding. Jadi kita juga tidak menutup tidak menggunakan AI, tapi kita perlu itu. Jadi kalau dulu beberapa isu ya kan,
jangan menggunakan AI. Nah, jadi ya bagaimana kembali kepada penggunanya ya. Nah, kalau penggunanya itu menggunakannya dengan cara yang positif ya, maka AI itu membantu sekali. Yes. Itu membantu sekali. Jadi yang kedua ya kita belajar AI itu ya. Dan AI kan sekarang banyak ya. Iya. Banyak gitu. Bahkan sekarang itu yang lagi rame banyak yang menggunakan AI itu untuk membuat foto produk gitu ya. Iya. Jadi menggunakan apa? Tidak perlu menggunakan setup khusus gitu ya atau kamera khusus gitu ya. Cukup menggunakan AI gitu untuk membuat foto produk yang bagus untuk dipasarkan langsung gitu. Terus yang kedua yaitu coding. Jadi yang ketiga ya, Ketiga coding. yang coding. Jadi coding ini pun ya hari ini ya, siapa sih yang nggak jualan nggak punya website gitu ya? Iya. Itu website gitu ya untuk lebih profesional. Dan bahkan beberapa content creator juga ya yang masuk ke dunia industri bisnis misalkan itu kan biasanya jualan-jualannya bukan cuma skala lokal, Iya. tapi internasional, gitu ya, ekspor gitu ya, barang dan lain-lain. Dan itu juga dimulai dari website atau aplikasi gitu, dan itu perlu jasa coding. Iya. Dan coding itu juga banyak kan, salah satunya juga ada di dalamnya desain juga, desain UI UX gitu. Iya. Jadi banyak hal yang bisa kita coba ekspor untuk sekarang. Tapi kembali lagi ya kepada passion kita. Kita apa ya namanya ya kalau bahasa anak-anak muda sekarang tuh hobinya kemana gitu ya. Terus juga eh, tingkat kemampuan kita itu di bagian apa gitu ya. Iya. Ya, kadang kita ingin memaksakan diri gitu ya. Melihat oh ini ada yang viral, nah kita pengen jadi yang seperti itu, padahal nggak perlu gitu ya, nggak perlu, tapi mulai dari apa yang kita bisa gitu. Oke. Mulai dari apa yang kita bisa. Betul. Terus, nah ini udah ke mungkin pertanyaan terakhir nih juga nih Kak. Mendekati terakhir lah ya. Iya, iya. Ini mungkin kalau dari Kak Dedi bisa ngasih advice kira-kira mindset apa yang menurut Kak Dedi perlu ada pada seorang kreator atau anak muda di industri kreatif saat ini. Oke. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan juga tadi di awal. Yang pertama, kalau mindset kita untuk bertahan di industri kreatif itu ya, yang pertama adalah konsisten tadi. Ya, konsisten itu ya jadi akar lah ya atau dasar kita untuk coba tetap survive gitu ya di tengah apa tantangan dan lain-lain gitu ya. Karena di industri kreatif kita juga tahu bukan cuma kita saja yang menjadi apa pemain ataupun di dalamnya gitu ya. Terus yang kedua selain konsisten juga adalah progres ya. Progres. Jadi progres itu lebih penting dari kesempurnaan. Kadang kita harus menjadi sempurna dulu ya. Nah ini juga beberapa kreator ya. Saya mau share kalau sudah menurut saya ini sempurna gitu ya. Saya mau posting ya banget profesionalis dulu gitu ya. Iya. Padahal itu mengikuti progres yang kita kerjakan. Jadi kadang kita lupa gitu ya dari ternyata kesempurnaan itu didapatkan dari proses gitu ya. Jadi teman-teman progres itu lebih penting daripada kesempurnaan. Jadi tetaplah berprogres gitu ya. Tetaplah konsisten misalkan dengan posting target dalam satu pekan itu ada posting 3 kali, makanya kita coba progres 3 kali posting gitu ya. Lalu yang ketiga adalah belajar gitu ya. Nah ini mungkin tadi berhubungan juga dengan kelas ya pelatihan gitu ya. Banyak sekarang platform juga penyedia pelatihan ya, salah satunya juga kita dari Indiva Creator Academy ya, kita yang akan membimbing gitu ya, juga melatih gitu ya, menyediakan beberapa pelatihan untuk teman-teman bisa belajar, karena belajar itu lebih penting daripada apa namanya validasi. Ya kan kita sekarang tuh ya anak agensi itu butuh namanya validasi. Dari setiap konten yang kita buat ingin divalidasi itu ya. Padahal belajar itu yang lebih penting gitu ya.
Nah, jadi teman-teman 3 hal mindset tadi yang perlu kita coba pelajari ya agar kita bisa survive terus. Yang pertama adalah konsisten, yang kedua berprogres, dan yang ketiga terus belajar atau mengupgrade diri, gitu ya. Next level. Ya siap. Oh, ini slogan Iya. Indie Creator Academy kayak ya. Betul. Jadi India Creator Academy itu punya slogan ya, yaitu adalah siap untuk next level atau kita itu jadi teman. Ya, Teman. jadi India Creator Academy atau disingkat ICA itu menjadi teman kamu untuk next level. Wih, Ica siap cuma disamu naik level. Wih, asik. Oke, dan ini Kak terakhir Ya. mungkin boleh pesan buat teman-teman, khusus juga anak-anak muda, untuk mereka yang ingin serius, ya khususnya di industri kreatif ini yang mungkin hari ini masih ragu dia Kak untuk mau memulai hal tersebut. Apa nih pesan dari Kak Dedi? Pesannya jangan tunggu siap dulu untuk memulai. Jadi mulai aja dulu, sempurnakan kemudian. Dan orang yang bergerak di industri kreatif bukan cuma kita saja, tapi banyak orang yang sudah terjun di dalamnya. Maka gunakanlah kesempatan itu untuk kita terus mengupgrade diri ya, untuk kita terus belajar, untuk menemukan titik di mana kita itu bisa lebih berbeda dari yang lain sehingga kita itu punya nilai di dalamnya dan itu menjadikan diri kita lebih bisa bertahan di industri kreatif itu sendiri. Mungkin ya. Keren banget ini podcast teman ini wajib dicatat. Tadi podcastnya mungkin aku nggak bisa sampaikan, tapi teman-teman bisa dengar berulang-ulang ya di podcast kali ini. Tadi pesannya banyak banget yang poin yang mungkin saya tangkap adalah kita nggak perlu nunggu siap dulu, tapi kita perlu memulainya sesegera mungkin. Kayak gitu, tidak menunggu sempurna, tapi tetap berproses dan belajar terus. Ya, jadi dunia kreatif itu bukan hanya kumpulan orang-orang yang berbakat, tetapi kumpulan orang-orang yang konsisten. Ya. Siap. Oke. Nah mungkin itu teman-teman. Kak Dedi, makasih banyak Kak insight-nya hari ini udah berkesempatan juga hadir di podcast Niat Baik. Udah mau sharing-sharing tentang khusus juga di industri kreatif. Ya tentunya hari ini banyak teman-teman yang mau mulai, bahkan juga ada yang mau mulai tapi memang sulit sekali untuk bertahan di industri ini. Tapi harapan saya untuk saya dan juga untuk teman-teman semua gitu yang memang hari ini ingin memulai dan masuk dalam industri kreatif, mulailah sesegera mungkin dan apapun yang ada di depan ya kita jalanin aja, terus belajar dan terus improve kayak gitu. Baik teman-teman, mungkin kita udah cukup podcastnya Kak. Sampai ketemu di next episode dari podcast Niat Baik. Tunggu aja mungkin nanti narasumber mungkin bisa jadi kita ketemu Kak Dedi lagi gitu kan, ataupun nanti ketemu sama narasumber yang mungkin juga sama kerennya kayak Kak Dedi Nur. Oke. Siap. Baik teman-teman, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.